Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat lahir dan batin, nikmat hidup beserta uh, kenikmatan-kenikmatannya dan juga nikmat agama ya, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat beramal, beribadah kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan nikmat hidayah dan taufik ya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya juga diberikan nikmat dimudahkan untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu agama ini, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga hikmah sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah ya kita akan lanjutkan eh, pembahasan dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullahu taala, yaitu penjelasan khamsina hadisan jawami'il kalim, penjelasan 50 hadis dari kalimat-kalimat yang mulia, yang singkat padat tapi mencakup makna yang luas dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu ucapan-ucapan sabda-sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah membahas 6 hadis sebelumnya. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh. Taib, berkata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Hadithus Sabi', yaitu hadis yang ketujuh. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah, yaitu an-nasihah. Salasan. Nabi ucapkan ini 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Kemudian para sahabat pun bertanya, Qulna liman ya Rasulullah? Kami pun bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa, untuk atau bagi siapa, wahai Rasulullah, agama ini? Yaitu agama nasihat yang Nabi sabdakan SAW ini. Para sahabat bertanya, agama nasihat kepada siapa? Ya, maksudnya bukan memberikan nasihat saja, tapi nanti kita lihat makna ad-dinun nasihat yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, agama nasihat itu adalah lillah, agama yang yang ditegakkan karena Allah, wali kitabi, dan untuk kitabnya, wali rasuli, dan untuk utusannya, wali a'immatil muslimin, dan untuk
pemimpin-pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslim. Naam. Eh, Berkata Asy-Syarih, yaitu Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala, beliau mengatakan Al-Hafidz Abu Nuaim, ya, telah berkata atau menyebutkan tentang eh, kedudukan hadis ini. Beliau mengatakan hadal haditsu lahu sya'nun. Hadis ini memiliki kedudukan yang agung dalam agama kita, ya. Wa dzakara Muhammad ibn Aslam At-Tusi rahimahullahu taala, beliau adalah min kibaril ulama al-muttabi'ina lis-sunnah, yaitu salah satu ulama besar yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Beliau mengatakan annahu ahadu arba'idin, ya, bahwa hadis ini mencakup dari seperempat ajaran agama, ya, agama Islam ini. Kemudian wa kharraja At-Tabrani, dibawakan atau dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam Ausat. Beliau mengatakan membawakan hadis dari Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli, ya, dengan urusan kaum muslimin, berarti dia bukan dari mereka. Wa man lam yumsi wa yusbihu nasihan lillah. Barang siapa yang di sore dan pagi harinya tidak ikhlas karena Allah wa rasulihi, atau tidak beriman, ya, kepada rasulnya, wali kitabihi, atau kan kepada kitab Al-Quran, wal imamihi, atau kepada imam kaum muslimin, wali ammatil muslimin, atau tidak loyal juga kepada kaum muslimin, ya, falaysa minhum, maka orang ini bukan bagian dari kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan eh, perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimallahu taala yang memaknai makna nasihat dalam kalimat atau hadis ini, ya. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Khattabi rahimallahu taala, an-nasiha, nasiha dalam bahasa Arab itu kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, yaitu kalimat yang diungkapkan pada apa namanya, satu satu kalimat yang lengkap, ya, atau yang bermanfaat. Dia iradatul khairi lil mansuhi lahu, yaitu dia adalah kejujurannya, niat yang baik kepada yang dia nasihatkan atau yang dia berikan ke nasihat tersebut. Dia berkata, wa aslun nushi fil lugha, adapun secara bahasa nush itu al khulus, yaitu kemurnian, ya, kemurnian. Jadi an-nus, an-nasiha itu secara bahasa maknanya murni, ya. Wa aslun nushi fil lugha al khulus. Ya. Jadi asal asal kalimat nasihat itu murni, lurus. Yuqalu nasahtul asal. Aku memurnikan madu. Maksudnya apa? Idza khallastu minasyam'i. Apabila aku saring madu itu dari lilin-lilinnya, kan madu itu ada lilin-lilinnya. Nah, dia bersihkan lilin-lilin yang dari sarangnya itu, ya, dari apa, tempat lebah itu. Jadi apa, yang sisa cuma madunya aja. Ini disebut eh, nasahatul asal. Aku memurnikan madu. Ini kalimat nasiha, artinya murni. Makanya Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Milik Allah agama yang khalis, ya. Al-khalis itu artinya murni,
murni bersih dari segala kesyirikan, dari segala ke eh, kefasikan, kezaliman atau kesyirikan. Adapun ad-din, kalimat ad-din, atau kalimat agama, kita akan lihat nanti makna kalimat ad-din ya, secara bahasa atau istilah atau ungkapan din di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Apa sih kalimat din yang sering kita dengar ini maknanya? Apa hakikat dari makna ad-din dan juga apa makna ad-din itu di dalam syariat kita. Nah, kita akan sebutkan ya, walaupun di sini tidak disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jari apa Al-Imam Ibnu Rajab ya rahimallahu taala. Naam, kita akan lihat makna din ya. Di dalam Al-Qur'an kalimat ad-din terkadang maknanya adalah amalan, amalan, amalan soleh. Terkadang juga datang maknanya adalah akidah dan syariat, yaitu yang mencakup semua tentang ajaran-ajaran agama. Terkadang maknanya juga adalah balasan. Maknanya adalah balasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin. Allah yang Maha Raja dari hari pembalasan. Maka din di dalam ayat tersebut surat Al-Fatihah itu maknanya adalah al-jaza, yaumuddin ay yaumul jaza, yaumul qiyamah, hari pembalasan. Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauman idin lillah." Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kalimat din itu. Dan tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian Allah berfirman, hari pembalasan adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, hari di mana seseorang tidak bisa lagi berkuasa menolong terhadap orang lain. Wal amru yauman idznillah. Dan hari itu adalah hari segala urusan hanya di tangan Allah. Makanya di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang Maha Indah adalah Ad-Dayyan, yaitu yang Maha membalas pada hari kiamat, yang Maha menghisap. Ya. Kemudian tadi surat apa Ad-Din itu di surat Al-Infitor ya, ayat ke-18 dan 19 ayat terakhirnya itu. Surat ke-82. Ayat 17, 18, 19. Ini makna din yaitu artinya al-hisab, al-jaza. Juga di dalam Al-Quran Allah sebutkan din itu adalah amalan, amalan soleh, ibadah. Semua amalan-amalan yang dianjurkan agama. Itu disebut juga din. Maka Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan
kecuali untuk mengikhlaskan lahuddin baginya ad-din, yaitu amalannya, mengikhlaskan semua amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka diperintahkan untuk menunaikan salat, menunaikan zakat, dan demikianlah dinul qayyimah. Itulah ajaran atau amalan yang qayyimah, yang lurus ya, agama yang lurus. Juga Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini din bermakna mencakup akidah dan syariat, ya, mencakup ketaatan seorang hamba kepada yang disembahnya, yang diibadahinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik zahir dan batinnya, ya. Dan juga mencakup kebiasaan-kebiasaan, akhlak-akhlak yang dengannya dia berakhlak. Ini makna yang ketiga, dan ini yang disebut dengan ad-din, agama, yang sering kita ungkapkan, apa agamamu? Islam. Berarti seseorang ini berakidah, beramal, beribadah, berakhlak, bermuamalah dengan ajaran Islam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna dina indallahil Islam, di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari ajaran agama selain Islam, Allah tidak akan terima ajaran itu, dan nanti di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Allah berfirman, afa ghaira dinillahi yabghun? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Ya, dan itu maksudnya adalah ketundukan, kepatuhan, ya. Dan dalil-dalil yang lainnya banyak dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kalimat ad-din, ya. Begitu juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan kalimat din, baik itu akhlak, ibadah, kemudian agama, ya, dan yang lainnya. Seperti eh, sabda Rasulullah SAW, ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Ini menggunakan kalimat din juga. Yang menghisap dirinya. Jadi ini makna yang pertama tadi. Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Yang Maharaja hari pembalasan. Artinya yang menghisap. Nah, begitu juga hadis ini maknanya adalah din di sini adalah menghisap, ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam eh, hadis yang lain, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan oleh kalian siapa yang menemaninya. Maksudnya di atas agama seorang, maksudnya apa ini? Ya ini, dia menjadikan kebiasaannya, keyakinannya, syariat apa, amalannya, muamalahnya, akhlaknya, dia jadikan ini sebuah akidah, sebuah tempat untuk dia beramal, ya, untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan. Ya, ini yang disebut dengan agama secara umum tadi, ya. Nah, jadi kalimat din di dalam bahasa Arab itu dari dana,
kalimat din, kalimat dana ya dinu, danahu, dana bihi, dana lahu dalam bahasa Arab itu mencakup eh, beberapa makna, tapi menunjukkan dia adalah lafaz yang menunjukkan lahu aslun wahid. Ya, usulnya itu, maknanya itu satu. Yadullu alal inqiyad, menunjukkan kepatuhan atau ketaatan. Kalimat inilah yang digunakan dalam, maksudnya kalimat din dalam bahasa Arab ini digunakan untuk menunjukkan ini, menunjukkan kepatuhan dan ketaatan. Jadi kalau kita dengar kalimat din, berarti maknanya itu sekitar itu tadi, kepatuhan dan ketaatan. Allati taqumu ala wujudi alaqati baina tarfain a'la wa adna. Yang dari sini ya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalimat ini kembali kepadanya dua sisi, yaitu a'la, yang tinggi, yang maha tinggi, yang ditaati, yang dipatuhi, yang ditakuti, yang dicintai, yang dijadikan tempat harapan, yang mengatur, yang menghukum, dan juga yang membalas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa adna, dan yang diatur, yang diperintahkan ya, dan mereka lah yang patuh dan tunduk kepada penciptanya, yaitu makhluk. Ya. Makanya Allah berfirman, afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, padahal seluruh makhluk ya di langit dan di bumi ini aslam, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sukarela atau secara terpaksa, dan nanti kelak semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak heran ya kalau kita lihat agama itu pasti ada yang diibadahi, yang disembah, yang ditakuti, yang diyakini memiliki kekuasaan penuh, ya, kekuatan penuh, kemahakuasaan atas segala sesuatu. Setiap agama apapun itu, mereka pasti meyakini ada satu zat ya, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang mereka takuti sehingga mereka beribadah kepada yang berkuasa tersebut. Agama apapun pasti yang mereka sebut dengan Tuhan itu ya. Sesembahan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Walaupun secara hakikatnya, kebenaran sebenarnya, itu semua adalah sesembahan yang palsu ya. Sesembahan yang batil, yang mereka dimanipulasi, ditipu daya, dibohongi oleh syaitan. Sehingga mereka pun menyembah Tuhan yang salah. Zalika bi anallahu huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah karena Tuhan sesungguhnya yang harus disembah diibadahi seharusnya Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Adapun yang mereka ibadahi selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang tidak diterima atau yang salah. Bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Tuhan pun hakikatnya dia itu tunduk patuh pada sesuatu pasti. Karena fitrahnya manusia itu fitrahnya itu akan tunduk kepada sesuatu. Kalau dia tidak tunduk kepada penciptanya, minimal dia akan tunduk kepada hawa nafsunya ya. Dia jadikan hawa nafsunya adalah Tuhannya. Ya. Atau dia tunduk kepada makhluk lainnya. Dia tunduk kepada bosnya atau pimpinannya atau ketua ketua sektenya atau yang lainnya. Pasti manusia itu akan tunduk ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam
fitrah manusia itu akan tunduk patuh kepada sesuatu. Dan orang yang beruntung, orang yang merdeka, orang yang benar-benar berbahagia ketika hawa nafsunya ya dan juga sifat ketundukannya itu dia berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, yang mengaturnya, yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rezeki, ya, yang bisa menahan, mencegah dan memberi, yang mengatur siang dan malam, yang semua nyawa di tangannya, semua kebaikan di tangannya. Dia yang menghidupkan, yang mematikan. Kemudian hamba ini mentaatinya, memberikan totalitas ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya, mengimani utusannya, ya, mentaati perintah dan menjauhi larangannya, mengikuti agama yang diridhoinya, mengikuti Rasul utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir ya, yang menyempurnakan syariat Nabi-Nabi sebelumnya, membawa kitab yang sempurna sebagai hidayah petunjuk bagi umat manusia. Kemudian dia pun mentaati perintahnya, melaksanakan perbuatan, amalan, ibadah sebagai bentuk ketaatannya, rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan juga sebagai harapan agar dia mendapatkan balasan yang sempurna nanti di kehidupan kemudian ya di hari kemudian yaitu di hari akhirat. Maka inilah hamba-hamba yang beruntung. Dan dia pun beragama, ya. Artinya tadi menjadikan keyakinan dia, akidahnya, kemudian amalan syariat-syariat ibadah-ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dia ambil dari agama yang diridhai Rabbnya. Allah SWT itu agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ya. Naam, ini makna ad-din ya di dalam syariat kita baik dari bahasa tadi atau istilah din dalam eh, Al-Qur'an ya. Kita lihat coba di dalam surat Al-Imran ayat ke-18 ya atau di ayat ke-19 Allah berfirman, baik, kalau ada laki-laki ya, fadhol dibacakan. Anda tampilkan, oh nggak bisa yang menampilkan Al-Quran di sini ya. Baik, Alhamdulillah ada yang menampilkan. Nah, tafadhal boleh dibaca. Atau Hasan baca Eh, Surat Ali Imran ayat berapa? ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Nah, barakallahu fikum. Allah berfirman, Inna dina indallah al-Islam.
Sesungguhnya ad-din, agama, apa makna agama di sini tadi? Keyakinan, akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak, ya, akidah dan syariat, ini agama. Di sisi Allah, Islam, hanya Islam. Ya. Jadi agama yang lain nggak diakuin sama Allah. Ya. Makanya dakwah orang-orang orientalis, ya, dakwah orang-orang kafir, dakwah orang-orang liberal yang ingin menyamakan semua agama itu nggak akan bisa ketemu dengan ajaran Islam. Karena Islam jelas ininya, jelas apa pondasinya, ya, usulnya. Agama yang diridhoi Allah ya Islam. Dan agama lain pun nggak akan mengakui agama yang lainnya. Makanya aneh kalau umat Islam meyakini semua agama sama, sedangkan agama yang lain nggak mengakuin. Coba aja lihat sejarah. Ketika umat Islam itu sedikit, ya pasti ditindas, ya pasti dibuat makar oleh mereka ya. Karena Islam jelas gitu, menyembah Tuhan yang jelas, beribadah dengan ibadah yang jelas, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermuamalah yang jelas dan mengatur semua lini kehidupan, aturan yang jelas, ya, yang suci sumbernya, yang murni, cahaya dari Allah, cahaya ilahi, kemudian diutus Rasulnya yang Alhamdulillah ya, yang terpuji, Muhammad SAW, ya, yang menyempurnakan akidah, ibadah, muamalah dan akhlak umat manusia. Ya, sehingga kita lihat ya, semua aturan nggak ada yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kecuali aturan Islam. Baik dari sisi sosial, budaya, kemudian rumah tangga, ekonomi, politik, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Hanya Islam. Dan hanya Islam yang sempurna. Dan ini keyakinan umat Islam. Maka aneh kalau ada orang Islam mengaku Islam, tapi meyakini agama-agama lain juga benar. Gitu. Maka Allah berfirman, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan tidaklah berselisih ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka diturunkan Nabi dan Rasul yang kita imani juga. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Manusia yang mulia. Yang diutus Allah untuk umatnya, ya, Bani Israel. Dan Allah turunkan kitab kepada nabi-nabi yang mulia tersebut. Ya, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kemudian mereka melenceng dari ajaran para nabi tersebut. Ya, orang-orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Nasrani tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Setelah datang kebenaran kepada mereka, bagian bainahum kata Allah, karena kedengkian di antara mereka. Dan gimana mereka enggak iri dengki ya ketika Allah utus Nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran mereka, tidak hanya menyempurnakan, bahkan menghapus hukum-hukum ajaran-ajaran mereka yang terdahulu yang sudah mereka rusak sendiri. Bayangkan ya Yahudi ya ketika Nabi Musa Allah berikan Taurat dan Taurat adalah kitab yang sempurna di zamannya ya. Wa tafsilan likulli syai'i wa mau'izatan likulli syai'. Ya. Apa Taurat itu tamaman alalazi ahsana wa tafsilan likulli syai' kata Allah. Dia yang sempurna yang memperinci segala sesuatu. Mau'izatan likulli syai'. Pelajaran atas segala sesuatu. Fakhuzha biquwah kata Allah kepada Nabi Musa. Ambil Taurat ini dengan sungguh-sungguh dengan kuat. Wa'mur qaumaka ya'khudzu bi ahsaniha. Perintahkan kaummu ambil perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Allah dalam Taurat itu yang terbaik. Kemudian Allah utus Nabi Isa untuk menyempurnakan Taurat. Mereka nggak mau beriman. Ya, karena mereka sudah merasa ajaran mereka sudah sempurna.
Ketika ada nabi lain menyempurnakan mereka, maka seakan-akan berarti selama ini kita nggak sempurna menurut mereka, menurut pemikiran orang-orang Yahudi. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka meyakini bahwa mereka telah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa utusan Allah, kata mereka. Padahal Allah berfirman wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ya, akan tapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya di atas langit, ya. Kemudian Allah turunkan lagi Nabi Isa tadi membawa Taurat, ya, wa atainahul Injil musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, ya. Wa atainahul Injil, ya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan wa musaddiqan lima baina apa wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, ya. Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil tadi. Nah, kemudian wa anzalna ilaikal kitab. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran bil haqqi, ya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan kalimat Injil, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai ujian untuk kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai nasikh, ya, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Gimana enggak marah itu, ya, orang-orang yang tidak mau beriman. Gimana mereka enggak dengki, enggak cuman menyempurnakan tapi menghapus syariat mereka. Pasti marah mereka karena mereka tidak mau beriman. Tapi kalau mereka beriman, beruntung, ya, agama Islam. Kemudian Allah berfirman, wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang mengkufuri ayat-ayat Allah ini, tidak beriman kepada ayat-ayat ini. Ayat ini aja tentang agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Fa innallaha sari'ul hisab. Maka ketahuilah, kata Allah, hisab dari Allah sangat cepat. Ya, Allah maha cepat hisabnya. Dan di ayat lain Allah menyatakan, ya, atau Allah mengabarkan, ya, kepada manusia, kepada kita juga kaum muslimin, bahwa Allah tidak akan menerima ajaran-ajaran, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama selain Islam. Tidak akan Allah terima. Coba bayangkan, sakit nggak? Ya, sudah capek-capek dia beribadah, mengeluarkan uangnya, mengeluarkan semua tenaganya, nggak Allah terima. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Coba baca di ayat ke-85-nya, ya. Surah Al-Imran, surat sama ayat ke-85-nya. 80 ya. 85. Halaman. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Ayat 85 ya. nah. Baik, barakallahu fikum. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari, ya, agama selain Islam, ini tadi mencari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak selain dari agama Islam, Allah mengabarkan fala yuqbala minhu,
tidak akan diterima di sisi Allah. Enggak akan Allah terima. Coba ditolak. Kita itu ditolak sesuatu itu sangat menyakitkan ya. Ditolak cinta kita, patah hati. Sampai banyak orang bunuh diri karena hal itu. Ditolak lamaran kerjaannya, kecewa dia, pusing, frustasi. Ditolak proposal apa misalkan proposal proyeknya atau kegiatannya, ditolak eh, apa namanya proposal skripsinya atau tesis atau disertasi. Pokoknya manusia nggak mau ditolak, ya. Dan mereka kalau ditolak itu langsung sedih ya. Itu ditolak di dunia. Gimana nanti di akhirat dia sudah capek-capek beribadah, ternyata ibadah yang selama ini dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memilih jalur ibadahnya selain dari Islam. Ya, dia mengamalkan amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengamalkan amalan sesuai dengan kebiasaan nenek moyangnya atau ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh nenek moyangnya dengan nama-nama yang diberikan oleh nenek moyangnya ya. Asmaun sammaituha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, kata Allah. Nama-nama berhala-berhala yang kalian berikan nama oleh kalian atau nenek-nenek moyang kalian yang Allah nggak pernah menurunkan hujah tentang nama-nama sembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut. Ya. Maka Allah akan tolak. Kemudian kalau ditolak, apa yang terjadi? Orang kalau ditolak lamarannya ya nggak dapat dia pasangan. Ditolak pekerjaannya nggak dapat pekerjaan. Ditolak apa namanya eh, eh, sesuatu yang ditolak dia nggak akan mendapatkan apa-apa gitu. Di akhirat ketika ajaran apa amalan yang diamalkan selama ini ibadah yang dia lakukan ditolak, maka dia rugi. Kenapa? Karena nggak dibalas oleh Allah yang maha penyayang, yang maha luas rahmatnya, yang balasannya berlipat ganda, pemilik langit dan bumi. Ya, bayangkan, tidak dikasih apa-apa, bahkan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia menentang dan mengingkari dakwah Rasul yang telah dia uji umat manusia dengan Rasul utusannya. Ya, para nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan Rasul yang terakhir yang Allah utus untuk umat manusia ini. Ini sangat 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 jelas ya bahwa tidak ada persamaan agama di dalam Islam. Islam itu jelas, yang hak-hak, yang batil-batil. Yang benar dia benar, yang salah dia salah. Ya. Dan Islam sangat sayang kepada seluruh umat manusia. Mengapa? Umat Islam diperintahkan Allah untuk mengajak orang lain. Ya, karena sayang, kasihan. Mereka itu jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Maka kita ajak, jangan sampai jatuh ke dalam kebinasaan. Kepada agama yang benar. Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang benar. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, dakwah-dakwah, ajakan-ajakan syaitan dengan agama-agama selain Islam. Karena hakikatnya ajaran agama yang mereka ikuti itu ajaran agama buatan-buatan manusia atau pemahaman-pemahaman yang dibuat sendiri yang itu ada syaitan yang mengajak ke jalan itu. Ya, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu, kata Allah, mengajak kalian menuju neraka jahanam supaya sama seperti mereka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Sedangkan Allah mengajak kalian menuju ampunannya dan keriduannya dan surganya. Ya. Ampunan dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, nggak ada dalam Islam persamaan agama. Agama itu semua nggak ada. Islam jelas agama yang hak, agama yang benar. Dari mana? Dari Allah langsung yang mengabarkan kepada kita melalui Rasul utusannya yang mulia, dan Allah akan terus buktikan, terus buktikan, terus buktikan kebenaran Islam, kebenaran tauhid, ya, kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah ridhoi
sampai nanti hari kiamat. Akan terus dibuktikan. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak menyukainya. Akan kebenaran Islam dan kedustaan-kedustaan syaitan, kedustaan-kedustaan dan agama selain Islam, upaya yang mereka lakukan ya sangat kuat, sangat deras, ya, sangat masif ingin menghilangkan agama Islam, mengkaburkan ajaran Islam, menyelewengkan ajaran Islam. Tapi Allah akan selalu menolong agamanya dan menciptakan hamba-hambanya yang akan mengembalikan ajaran Islam ini sebagaimana yang Allah ridhoi, kembali kepada ajaran yang dulu dibawa oleh eh, pertama oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai hari kiamat. Ya, maka di dalam surat kita lihat surat Al-Fat, surat ke-48 itu. Ini juga masih mencakup makna din ya. Surat 48. Boleh dibacakan Hasan? Ayat berapa? Ayat 28. Surat. Al-Fat, Al-Fat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Nah, barakallahu fikum. Allah berfirman sangat jelas ini. Sangat jelas akidah yang jelas dan juga keimanan dan sikap yang jelas bagi seorang muslim. Allah berfirman, "Huwallazi", dialah Allah, allazi arsala rasulahu, yang telah mengutus utusannya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nabi yang dilantik oleh orang Arab misalkan, oleh orang Quraisy, oleh para sahabatnya atau dilantik oleh kerajaan Romawi, kerajaan Persia, enggak. Allah yang langsung mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha, kata Allah. Demikianlah ini hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang ingin Allah kehendaki berikan. Ya. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka lah para nabi itu yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, wahyu dari Allah. Kemudian wal hukmah, hikmah, ya, sunnah Rasulullah SAW, wan nubuwah, dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan para nabi yang lain. Mereka semua dipilih oleh Allah. Wallazina jitabainahum wahadainahum ila siratim mustaqim, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang kami pilih. Allah yang memilihnya langsung. Dan Allah yang memberikan hidayah kepada mereka jalan yang lurus agar manusia, agar mereka mengajarkan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada jalan agama yang benar. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu. Hada siratul mustaqim." Allah lah Rabbku dan Rabb kalian semua. Ibadahlah kalian hanya kepada Dia, kepada Allah. Inilah ajaran agama yang lurus. Dan ini juga yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu. Dialah Allah yang mengutus utusannya. Ya, Nabi nggak dilantik. Bahkan ketika awal Nabi diberikan wahyu, ya, disinilah awal nubuah, Allah berikan kenabian. Kemudian turun surat Iqra, ini adalah awal kenabian di usia 40 tahun ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu turun surat Al-Muzammil dan Mudaththir, awal risalah. Kum fa'anzir, kata Allah. Berdiri kamu Muhammad dan berikan peringatan kepada manusia. Ini awal kerasulan, perintah Allah langsung untuk Nabi
menyampaikan risalah ini, Islam yang kita alhamdulillah sampai kepada kita saat ini, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak dilantik, nggak dipilih, nggak diadakan apa eh, persatuan-persatuan seluruh umat manusia mengangkat satu nabi misalkan, enggak. Allah langsung mengutusnya. Dan awal Nabi dakwah tidak disetujui oleh kebanyakan manusia, bahkan dimusuhi, bahkan ingin dibunuh, ya. Idyam kurubikal lazina kafaru apa liyukhrijuka apa liyusbituka, ya, menangkapmu, juga atau mengeluarkanmu, atau ya, tuluk atau membunuhmu, ya. Orang-orang, malah manusia ingin me, 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 apa memadamkan eh, cahaya agama Allah ini, ya. Tetapi Allah berfirman, ya, Nabi yang membawa bil huda wa dinil haq, yang membawa hidayah dan agama yang benar. Ya, kata kata para ulama, hidayah ini adalah iman, ilmu. Dinil haq, makna din di sini adalah amalan, yaitu amal soleh. Ya, amalan dari ilmu tersebut. Makanya Islam itu di atas ilmu dan amal. Untuk apa? Liyudhirahu, kata Allah. Agar Allah memenangkan ala dini kulli. Agama ini, ya, Rasulnya dan agamanya atas seluruh agama di dunia ini yang dibuat-buat oleh manusia. Ya. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksinya. Subhanallah, ya. Ayat ini kalau kita resapi, kita pahami maknanya. Subhanallah, ini menggetarkan jiwa kita. Ada rasa syukur kita, ya, beriman kepada Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pun mengimaninya, membenarkan risalahnya, mengikuti ajarannya. Dan memang secara hati, ya, perasaan, logika, kemudian dari semua sisi, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar. Nggak bisa dipungkiri. Benar, pasti benar, dan membawa kebenaran, membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Nah, itu sudah nggak bisa dipungkiri. Makanya menyatakan dengan tegas, Allah berfirman dengan tegas, liyudhhirahu 'ala dini kulli, yang akan memenangkan dari seluruh seluruh ajaran yang wakul ja'al haqqu wa dahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah dalam ayat. Telah datang kebenaran dari Allah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan akan hancur itu kebatilan, kemusyrikan yang dibuat-buat oleh manusia atas nama agama apapun itu. Innal batila kana zahuqa, dan pasti, kata Allah, kebatilan itu akan hilang, ya. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini agama yang akan Allah menangkan dan akan Allah buktikan kebenaran-kebenarannya, dan sudah terbukti, ya. 14 abad itu sudah banyak bukti-bukti kebenaran Islam. Sampai sekarang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri akan kebenaran Islam. Yang tadinya Mekah dikuasai oleh musyrik, Allah janji akan memberikan kemenangan dalam surat ini, Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya Muhammad SAW, kata Allah, kami akan memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, bukan angan-angan, bukan dongeng, bukan hayalan. Benar-benar Allah akan menangkan kaum Muhammad. Akhirnya benar, Allah menangkan Rasulullah SAW. Fatu Makkah, kota yang dicintai Rasulullah SAW, ditaklukkan di atas hidayah Islam. Sampai sekarang, ya, berbondong-bondong manusia pergi ke kota Mekah. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya, lihat betapa cintanya, ya, kaum muslimin dengan Baitullah. Ya. Ini bukti iman. Walaupun, ya, sebagian ada yang gulu karena kurangnya ilmu. Ya, gulu dalam artian berlebih-lebihan dalam mencari berkah di Ka'bah. Dia oles-oles, misalkan meyakini Ka'bah ini mendatangkan keberkahan, apa namanya, misalkan sebab-sebab keberkahan, ya, dan itu terlarang, apa, mengoles-ngoles misalkan, ya, karena yang diperintahkan, disunahkan itu hanya mencium Hajar Aswad. Adapun benda-benda di muka bumi ini nggak ada benda-benda yang bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya misalkan, atau Allah sebutkan dia sumber keberkahan yang bisa mendatang keberkahan, ya, baik itu batu-batu, pohon-pohon ataupun yang lainnya, ya, kecuali
apa namanya jasad Rasulullah SAW. Ya. Karena memang Rasulullah SAW apa, apa Allah Subhanahu Wa Taala pilih menjadi manusia yang mengandung keberkahan. Tapi Rasulullah SAW sudah wafat sehingga nggak ada ini. Dan Hajar Aswad pun disunahkan untuk dicium saja ya. Itu pun kalau kita mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Karena keadaan yang sangat ramai misalkan sehingga kita nggak bisa menciumnya. Adapun batu-batu yang lain, dinding-dinding yang lain itu tidak ada. Tapi lihat ya, kita nggak memperpanjang dalam masalah itu. Tapi lihat betapa cintanya kaum muslimin ya dengan rumah Allah yang Allah cintai ini yaitu Baitullah, Ka'bah, kemudian Masjid Rasulullah alaihissalam juga Baitul Maqdis ya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ya. Nah, di dalam surat coba kita lihat surat Fusilat ayat ke berapa 53 ya kalau nggak salah itu. Allah akan buktikan kebenaran kebenaran Al-Quran ini ya. Surat Fusilat surat ke 41 ya. Ayat ke 53 enam. Fadal Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفهم بربك أنه على كل شيء شهيد. Nah, baca satu ayat terakhirnya itu. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. Nah, barakallahu fikum. Allah berfirman, sanurihim. Pasti, kata Allah. Kami akan memperlihatkan kepada mereka. Orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, dengan risalah eh, kenabian Nabi Muhammad SAW. Kami akan perlihatkan kepada mereka. Karena ayat di atasnya itu ayat tentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Ya. Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatin. Kami akan perlihatkan kebenaran ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran. Fil afaq, dari segenap ufuk ini. Dan sudah terbukti ya. Di zaman Rasulullah SAW sudah terbukti. Kemenangan Rum atas Persia, Gulibatir Rum, ya. Awalnya Romawi dikalahkan, kemudian setelah itu dia beberapa tahun lagi akan menang. Kemudian kebenaran eh, bahwa bangsa Arab akan ditaklukkan di dalam Islam, kemudian kebenaran Nabi akan hancurnya Persia, hancurnya Romawi, itu sudah terbukti semua. Kemudian Nabi mengabarkan kejadian-kejadian fitnah-fitnah setelah wafatnya Rasulullah SAW banyak perselisihan akan dipimpin oleh apa pemimpin-pemimpin yang apa fisiknya manusia tapi hatinya seperti syaitan, pemimpin yang zalim, akan terbanyak terjadi pembunuhan, terjadi terbukti semua. Dan juga bukti-bukti yang lain, baik ada orang yang mencoba-coba bukti-bukti sains ya, dengan ayat-ayat Allah, ya, pasti pasti itu akan Allah buktikan, ya. Khususnya janji-janji Allah kepada Rasulnya tentang agamanya. Wa fi anfusihim dan pada diri mereka hatta yatabayyana lahum annahul haq sehingga jelas bagi mereka Al-Quran ini adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah mengawasi menjadi saksi
yang menyaksikan atas segala sesuatu ini, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Sesungguhnya kenapa mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran? Karena mereka tidak yakin akan kembali bertemu kepada Rabb mereka. Ya hakikatnya orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran itu yang tertipu dengan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya mereka ingin bebas. Akhirnya mereka nggak mau ditaklukkan, ditundukkan. Ya Abu Jahal itu dia tahu kejujuran, amanah, dan juga akhlak-akhlak Nabi SAW. Kejujuran yang nggak mungkin berdusta. Tapi kenapa dia menolak beriman atas kenabian dan Rasulnya? Karena dia nggak mau tunduk dengan Bani Hashim. Karena dia nggak mau tunduk dengan Bani Hashim. Dengan lawan dari kabilah mereka. Ya. Sehingga kalau dia tunduk, dia kalah. Ya, berarti dia ikutin hawa nafsu. Dan mereka itu banyak melakukan kezaliman. Dan ketika diingatkan hari akhir, mereka nggak mau dihukum, mau, nggak fair gitu dengan apa yang mereka lakukan dengan tanggung jawab ya, atas perbuatan. Jadi nggak mau bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang tidak mau beragama itu hakikatnya orang yang nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Ingin bebas dia, ingin melakukan semaunya. Dan yang bebas seperti itu yang nggak ada aturannya itu ya bagaikan hewan ternak ya. Makanya orang-orang yang nggak percaya agama itu ya hidupnya pengen bebas misalkan ya. Tidak jauh seperti hewan yang kerjanya cuma makan, minum, ber apa namanya berhubungan gitu ya, keturunan anak keturunan seperti hewan. Kalau dia nggak mau mengikuti peraturan uh, Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia ikuti ini ada kasih sayang di dalamnya, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kemaslahatan-kemaslahatan baik dari batinnya atau jasmaninya yang dia dapatkan kalau dia mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu meliputi segala segala sesuatu ya. Ilmunya meliputi segala sesuatu karena Allah menyaksikan segala segala sesuatu. Ya. Taib. Eh, mungkin ini sekilas tentang mana ad-din ya. Ad-din yang disebutkan dari Al-Quran yang apa namanya dan juga eh, yang disebutkan oleh Sunan. Maka kita akan kembali kepada kalimat din yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Nah, maka Nabi pun menjelaskan ad-din. Maka Nabi SAW mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Apa makna an-nasihah dan apa makna nasihah lillah wali kitab wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim? Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan eh, maknanya ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala kalimat nasihat di sini dan juga eh, perkataan para para salaf dan para ulama lainnya ya kalimat agama itu adalah an-nasihah pada pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Fadhal kalau ada pertanyaan. Naam, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas materinya hari ini, Ustadz. Dan cukup banyak makna din yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kami bisa memurojaahnya kembali. Pertanyaan yang Baik. sudah ada, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam menjalankan agama, kita biasanya dahulu dipaksa oleh orang tua atau oleh guru ketika kita belajar di sekolah. Tetapi dalam agama kan kita diharuskan
adanya kata ikhlas sehingga amalan bisa diterima. Bagaimanakah kaitannya dipaksa terus kita belajar, kemudian keikhlasan kita menjalankannya? Mohon pencerahannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam, eh, hukum asalnya beragama itu tidak dipaksa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-256, La ikraha fid din. Kata Allah, tidak ada paksaan dalam beragama ini. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Silakan kalian pilih. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allah, siapa yang mengingkari tauhid, sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat, tidak akan terputus tali itu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hukum asalnya memang nggak ada paksaan. Ya, kita nggak bisa memaksa orang meyakini ini meyakini karena hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah. Ya. Nah, tetapi pada dalam praktek keseharian, apabila kita ingin mendidik, ya, mendidik anak kita misalkan, seakan-akan seperti memaksa, padahal tidak, kita hanya mendidik karena anak-anak itu kan belum sempurna kecerdasannya. Nanti ketika dewasa dia akan memilih sendiri, pasti itu. Nggak akan bisa kita paksa, pasti mereka akan memilih sendiri. Tapi wajib bagi orang tua mendidik anaknya dari kecil. Dan orang yang dewasa yang sudah tahu pahitnya kehidupan, garamnya pengalaman kehidupan, pasti akan memberikan terbaik untuk anak-anaknya. Sehingga dia akan arahkan dari kecil itu ya. Dia akan arahkan karena dia tahu yang terbaik untuk Muna ini. Misalkan dia memilih makanan, pasti kan orang tua seperti memaksa. Padahal ya anak orang tua yang mendidik. Kamu beli makanan ini, makanan ini. Dan anak-anak itu yang ikut aja. Lihat ketika minum obat. Nggak ada yang mau minum obat. Tapi kan mau nggak mau harus diminum. Seperti memaksa. Padahal di situ di balik itu kan ada kemaslahatan. Maka ada beberapa pendidikan yang harus ditekankan oleh orang tua ya khususnya tentang akidah, tentang tauhid dan tentang salat ya. Di mana Nabi SAW ya, menyebutkan muru auladakum ya bisolati wahum asyara atau wahum sab'u sinin ya. Eh, Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk menegakkan sholat mereka umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau nggak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ini seperti memaksa, memerintahkan mereka untuk beribadah kalau nggak ada ada punishment ya, ada hukuman seperti memaksa. Tapi hakikatnya dia nggak memaksa, dia sedang mendidik anaknya 7 tahun yang sedang apa masa golden age-nya lewat, kemudian 7 tahun itu kan dia sudah mulai beranjak itu pola pikirnya, sedang mencari jati dirinya. Nah, orang tua suruh dia dengan Islam, kemudian ibadah-ibadah yang dianjurkan agar dari kecil terbiasa, nanti setelah dewasa pun dia akan terbiasa dengan ibadah tersebut, dan nanti ketika sudah sempurna akalnya dan dia merasakan betapa perlunya kita beribadah kepada Allah, sehingga dia nanti akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya ya. Jadi insya Allah nggak ada apa nggak ada apa istilahnya itu nggak ada apa apa nggak ada apa istilahnya antara tadi ya, memaksa ibadah, bukan memaksa sebenarnya itu ya, kita mendidik ya dengan tidak ada paksaan dalam agama itu. Nah, Allah taala alam. Ya Ustadz, pertanyaan yang kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. ada orang kafir yang mengatakan bahwa orang Islam itu memang sudah diajarkan untuk membenci agama lain, karena itu ada di Al-Qur'annya mereka. Bagaimana kita menjawab pernyataan yang demikian? Padahal saya meyakini sebenarnya bukan seperti itu. Cuma saya tidak bisa menjawabnya.
Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Ketika ada makanan yang baik, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, yang dulu disebutkan 5 sehat, 4 sempurna, atau kebalikannya 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian ada makanan yang buruk, yang kata orang ini mengandung racun, dampaknya buruk, banyak banyak bahan kimianya, apalagi kalau benar-benar di dalamnya itu mengandung racun ya. Dulu waktu saya kecil tuh ingat katanya ada makanan-makanan yang disusupin atau dimasukin narkoba ya. Itu ada makan makanan yang mengandung zat adiktif yang berlebihan yang menjadikan sangat ketagihan ya. Ketika orang tua mengatakan ini makanan buruk, ini makanan baik, menyuruh anak-anaknya tidak boleh mendekati yang buruk. Atau ada temannya begal ya, atau temannya pecandu hidup apa dengan keburukan. Lalu orang tuanya bilang, kamu nggak boleh berteman dengan dia. Orang tuanya menasihati anaknya untuk membenci keburukan, membenci kezoliman, membenci kejahatan. Secara umum, secara umum ya, general semua manusia pasti mengatakan ini orang tua yang benar. Karena kalau orang tua membiarkan anaknya bebas berkeliaran, bebas berteman, bebas memakan ini, memakan itu. Kamu mau pakai baju, nggak pakai baju, keluar rumah silakan. Kamu mau makan bangke, mau makan kotoran sapi, kotoran ayam, atau kamu mau makan yang sehat, silakan. Kamu mau berteman dengan perampok, begal, pecandu judi, ya, pecandu miras, penzina, gelandangan, atau yang lain, silakan. Kamu mau berteman dengan orang yang baik, silakan. Orang yang yang rajin, orang yang nurut sama, silakan. Ini orang tua yang nggak tahu diri, atau orang pasti semua orang akan bilang ini orang tua nggak benar, membiarkan anaknya bebas. Tapi ketika seseorang menjaga anaknya, memasukkan kepada anaknya pemahaman ini nggak benar, ini rusak, ini bahaya, akibatnya nanti kamu akan mendapatkan kemudorotan, itu kan memasukkan kebencian terhadap keburukan tersebut. Apakah ini salah? Sekarang Islam, Allah yang langsung mengatakan, Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezoliman yang besar. Karena dia telah memberikan peribadahan kepada selain Allah. Dan Allah sebutkan bahwa sebab terjadinya peperangan, permusuhan itu karena kesyirikan. Ya. Walau sya'allahu maqtatalal lazina min ba'di ma ja'atumul bayyinat walakin ikhtalafu. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Kalau tidak Allah kehendaki, mereka nggak akan berperang. Tetapi ketika datang kebenaran kepada mereka, kemudian mereka berselisih, sebagian mereka ada yang beriman, sebagian ada yang kafir. Terjadilah peperangan. Itu kan karena sebab manusia itu sendiri, karena kesyirikan yang terjadi. Akhirnya ketika orang ini menyembah dewa ini, orang ini menyembah Tuhan ini, menyembah ini kan akan selalu berselisih mereka, nggak akan bisa bersatu. Padahal dahulu 10 generasi awal Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam semuanya bertauhid. Kanan nasu ummatan wahidah kata Allah. Dahulu manusia itu umat yang bersatu semuanya. Kata para ulama, alat tauhid semuanya di atas penyembahan hanya beribadah kepada Allah. Adapun dosa mereka itu dosa pembunuhan, Qabil dan Habil, dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Tapi 10 generasi setelahnya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan di zaman itu kemudian ilmu tidak tersebar, syaitan memalingkan peribadahan manusia, menganggap Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah yang orang tua mereka dulu menyembah Tuhan tersebut. Akhirnya terjadilah peribadahan kemusyrikan pertama di muka bumi. Terjadilah peperangan setelah itu ya. Kenapa pasti mereka akan antara yang hak dan batil nggak akan bersatu ya. Wa Allah utus Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalimat mereka mengatakan agama Islam ini mengajarkan kebencian. Bisa nggak dia bilang orang tua itu mengajarkan kebencian kepada anaknya ketika bilang, nak jangan merokok, jangan ikutin orang yang merokok misalkan. Apakah itu akan apa? Apakah itu salah ketika orang tua mengajarkan kamu harus membenci ini, narkoba,
atau miras atau yang lain yang merusak gitu. Kita pun sama, kamu jangan ikutin ini karena ini menyembah selain Allah. Ini merusak akidahmu, merusak fitrahmu sebagai manusia terhadap pencipta alam semesta ini. Jadi itu hanya kalimat-kalimat ini saja ya, kalimat-kalimat ke ketidak ketidaksukaan mereka kepada Islam dan biasa ya sampai sampai akhir hari akhir pun pasti ada musuh-musuh kebenaran dari syaitan dan tentara-tentara mereka yang akan memasukkan syubhat-syubhat seperti ini. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khair. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya yang pertama, apa benar Ustaz, kalau ad-din kalau diartikan uh, yaitu ke dalam agama itu artinya tidak kacau gitu, atau di penulis lain seperti saya sebutkan saja namanya Komodin Hidayat mengatakan agama itu adalah kita itu berasal dari kata dain yang bermakna kita itu berhutang gitu. Ustaz. Itu apa benar atau salah itu Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita itu bisa uh, pemahaman kita ini bisa seperti pemahaman para salafus soleh. Karena kita ini juga beragama ini masih mungkin masih cuma mengerjakan yang wajib saja, yang sunnahnya itu masih bolong-bolong. Itu bagaimana Ustaz? Nah, Wassalamualaikum barakallahu warahmatullahi fiik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengartikan agama itu hanya pendapat-pendapat atau opini-opini pribadi ya, tanpa berlandaskan Al-Quran atau hadis Nabi SAW atau perkataan para ulama yang mendalami Al-Quran dan hadis, ya tentu eh, tidak bisa kita jadikan ini sebagai sumber ya acuan utama kita. Yang kedua, mencocok-cocokkan kalimat kalimat yang berdekatan, misalkan bahasa Arab seperti din, lalu dain, menganggap bahwa dain itu kan artinya hutang. Berarti kita itu berhutang, misalkan tentu ini cocok-cocokologi yang jauh ya dari makna bahasa itu tersendiri. Karena dalam bahasa Arab itu nggak bisa cocok-cocokologi saja. Kita harus benar-benar kembali kepada makna sesungguhnya, asal dari kalimat atau penggunaan kalimat itu yang digunakan oleh eh, orang-orang Arab asli, ya, apalagi orang-orang Quraisy yang asli yang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa tersebut ya, sebagaimana Nabi SAW diutus Allah untuk bahasa kaumnya ya, pada saat itu yaitu orang-orang Quraisy. Kembali ke sana, jadi nggak bisa kita cocok-cocokkannya karena dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda maknanya dan bahkan bisa jauh maknanya ya. Kalimat baru dengan biru dengan burun itu maknanya sudah beda. Baru itu daratan, birun itu kebaikan, burun itu gandum, itu nggak bisa dicocok-cocokkan gitu. Nggak bisa kita cocok-cocokkan ya. Begitu juga dainun dinun. Kita sudah sebutkan ya, ad-din itu tadi maknanya itu penggunaan kalimat din dalam bahasa Arab itu digunakan orang-orang Arab untuk menunjukkan kepatuhan, ketundukan. Ada dua sisi tadi, ada sisi yang dipatuhi yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada sisi yang mematuhinya, yang tunduk. Makanya kalimat din digunakan untuk pembalasan yaumuddin, yaitu yang membalasnya dari sisi yang a'lanya, yang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi yang dibalasnya itu adalah makhluk ya, manusia dan jin. Makanya kalimat din juga digunakan untuk ibadah atau amal soleh atau agama tadi. Karena mereka eh, beribadat dan beramal mematuhi Tuhannya dan nanti Allah akan membalasnya. Jadi pendekatan makna tersebut misalkan kepada den, wallahu alam ya, saya belum tahu juga
kalau misalkan memang bisa digunakan kalimat dain. Tapi yang saya ketahui beda gitu antara dain dengan din. Wallahu alam ya. Saya belum sampai kepada kalimat dainnya itu tadi yang saya ketahui hanya itu. Kemudian bagaimana kita mengikuti para salafus soleh? Ya caranya kita belajar. Kemudian kita belajar dengan guru-guru yang benar, ya, membaca buku sumber-sumber yang benar, yang mereka di atas manhaj salafus soleh, di atas manhaj salaf ini, di atas pemahaman para sahabat, ya, para tabiin, atba'ut tabiin, para imam 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 al-arba, ya, dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang lainnya, yang mereka tegak di atas sunnah ini, selalu membawakan Al-Quran, al-sunnah, kemudian pemahaman para sahabat, dan jelas ini mereka gitu, guru-guru mereka, ya, keilmuan mereka, sanad-sanad mereka, sehingga bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita pun tenang gitu beribadah ini karena guru kita yang mengajarkan kita mengambil langsung dari gurunya, guru-guru dan seterusnya dari sumber yang murni Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa memperbaiki ibadah kita, ya, uh, dan senantiasa menjaga taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Terus baca itu. Ya, setiap akhir sholat sebelum salam itu baca itu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku, ya Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.